إذا ضاق صدري شكوت إلى الله ومرجع لي صبري ونستغفر الله وإن حار أمري فيما قدر الله شكوت بداعي أن يرحمك وحاشا وكلا تخيب رجائي الله الله يا مولانا الله يا مولانا إذا يقبل الليل نختفي الغيوب جرى دمعي كالسيل يمر الشيوب وأنادي بالويل يا ذنوبي مرض وولى وعافي عمالي وحاشا وكلا تخيب رجائي الله الله يا مولانا الله يا مولانا أنا يا حبيبي في فعلي مقصر وهمي طبيبي وفي ما ينكر ولكن حبيبي علي سيسر على كل ذنب رفعت ردائي وحاشا وكلا تخيب رجائي الله يا مولانا الله يا مولانا حياتي ما نقمة وموتي مناخا ما نحلي ما نصنع بشراتك ولكني نقمة في عالم الأسرار من للخير أهلا جعلت
rajai. Allah, 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 Allah ya Maulana. Allah, 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 Allah ya Maulana. Habibi Muhammad ya khairul bariyah, mawlidan abidi, syaraban zadiyah, minal haudi ma'uli, nudawi nabiyah, minasyati ahlam, wa fiha shifai, wa hasya wa kalla, tukhayyib rajai. Allah, 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 Allah ya Maulana. Allah, Allah, Allah ya Maulana. Ya Hanashul izhad wa zid fil tidahi, bil halil mumajjad, yahibu insyadu, kaitarba wa tas'ad, laylat mas-sabahi, ahiya man tajam, la iqbal du'ani, wa hasya wa kalla, tukhayyib rajai. Allah, Allah, Allah ya Maulana. 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 Allah ya Maulana. Allah ya Maulana. Ke bawah. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah baca ini paham ya, ini kondisi seorang murid ya, dari hatinya ya. Jadi ya sudah mendapat inti perjalanan rohani ya.
Itu berawal dengan dia mengakui dan dia juga memahami kondisi hati. Jadi terlahirlah idza daqa sadri, ketika sadr saya, yaitu hati yang menghadap pada makhluk, hati tahap pertama, ya, yang paling rendah. Hati sadr ini hanya terjadi daqa, ya, atau syarah, ya, sempit atau lapang, sempit lapang, itu kondisi sadr, ya. Dan sadr inilah di mana tempat masuknya bisikan syaitan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan cara untuk mengatasinya adalah yashrah sadrahu lil Islam, ya. Kalau dia laksanakan semua berkaitan dengan rukun Islam, sadrnya akan mulai lapang. Kalau tidak, sempit. Selalu begitu, lapang sempit, lapang sempit. Itu sebab Allah sebutkan sadr, ya. Jadi awal syariat itu melapangkan sadr. Dari situlah nanti Allah akan mengubah sadr itu menjadi qalbun, ya. Qalbun itu ada selalu bolak-balik, ya. Dan itu akan tenang ketika sudah terbiasa berzikir, ya. Dan Allah sudah tetapkan, ya, orang-orang yang berzikir itu akan merasa tenang kalbunya, ya, tidak sadrnya, ya. Karena sadr itu perlukan amalan, kalbu perlukan zikir. Harus ingat, ya. Ketika sudah terbiasa dan betah dengan zikir, dia akan tenang, itminan, ya. Itminan itu adalah ketenangan, ketentraman. Jadi kalau kita hanya ingin senang dan susah, itu tetap, ya, sadr. Tapi kalau kita sudah sampai ke tahap tenang, itu sudah qalbun, ya, beda. Dan qalbun adalah hati yang menghadap pada pencipta, Khaliq. Kalau sadr menghadap pada makhluk. Selagi kita menghadap pada makhluk, kita akan dibawa naik turun, naik turun. Karena memang ciptaan memang begitu, membuat kita sempit, lapang, sempit, lapang, ya. Ketika dapat banyak uang, ya, sudah lapang. Habis uang, sempit lagi. Ketika dapat apa yang kita suka, ya, lapang, ya. Kalau dapat yang tidak kita suka, sempit lagi, ya. Jadi senantiasa begitu. Jadi alihlah ke Sang Pencipta. Ketika kita mengalihkan hati kita menjadi qalbun pada Sang Pencipta, akan tenang terus dalam kondisi apapun. Ya, dapat atau tidak dapat, ada atau tidak ada, sama saja, ya. Sakit atau sehat, sama, ya. Karena dia tahu sakit itu, yang memberi sakit itu Sang Khaliq, Pencipta. Yang menyembuhkan pun Sang Pencipta. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, ya. Ketika saya sakit, dialah yang, ya, menyembuhkan, ya. Jadi ketika ini akan tenang kalau sudah terjadi, ya. Baru setelah itu nanti, ya, masuk ke fuad, ya. Maka dzabal fuadu ma ra'a, dalam Quran, fuad itu tidak akan berbohong tentang apa yang dia lihat, ya. Jadi di sini ketika mulai melihat tangan Allah terlibat, ketika melihat Allah yang mengatur semua, ya, itu isyarat-isyarat Al-Quran, ya. Allah perintahkan kita, afala yang turuna ila ibli kaifa khuliqat,
wa ila sama kaifa rufi'at, semuanya itu ya, Allah ingin kita memperhatikan ciptaan dan mengenal ya, Sang Pencipta. Ya. Dan masing-masing ciptaan itu luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Dan Allah ciptakan semua itu untuk kita. Ya, supaya kita senantiasa teringat melihat ini, melihat itu, teringat Sang Pencipta. Ya. Jadi ketika ini tidak ada kaitan lagi dengan lapang dan sempit. Ya, ketika kita senantiasa dalam keadaan fuad, senantiasa mengagumi. Ya. Jadi jadikan ini tolak ukur. Ya. Masih dalam keadaan sadar, atau sudah masuk kalbu, atau sudah masuk fuad. Ya. Dan ketika ini banyak ayat Al-Quran dan hadis bisa kita pahami dengan benar. Ya. Karena kita sudah mulai melihat Allah yang menentukan semua. Ya. Qada dan qadar, baik dan buruk semuanya dari Allah. Berarti sudah mantap iman kita karena sudah sempurna. Itu rukun iman yang terakhir. Ya. Sudah. Berarti kalau kehilangan sesuatu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau maqdira yakun. Ya. Kita tahu apa yang sudah ditakdirkan itulah akan terjadi. Ya. Dan kita tidak akan iri pada yang lain. Karena apa yang sampai pada kita tidak akan bisa diambil orang. Ya. Apa yang tidak sampai pada kita memang tidak bisa kita ya, mengambilnya. Karena memang begitu takdir. Berarti kalau kita bisa kita mengambil walaupun dengan cara tidak baik, tetap itu ada di bawah takdir Allah. Ya, cuma tidak baik buat kita. Ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kita tidak bisa melakukan satu kebaikan pun kecuali dengan izin Allah, dan tidak bisa menjauh dari satu keburukan pun kecuali dengan izin Allah. Ya. Allah yang mengizinkan. Ketika Allah mengizinkan sesuatu keburukan itu ala ilmin dalam Quran, berdasarkan ilmu, karena Allah tahu ada hikmah di sebalik itu. Ya. Jadi kalau begitu, kita tidak perlu resahkan orang begini begitu. Ya. Kita hanya perhatikan pada bagaimana kita membimbing orang itu pada Allah. Itu saja. Ya. Jadi tidak perlu kesal, ya, tidak perlu. Ya. Memang sebagai guru sering merasa ya kecewa. Ya. Seperti Syekh Fadlullah sering mengatakan, saya sering kecewa. Dan tiap kali ada majelis, ya, saya semangat sekali. Ya. Dapat ilham macam-macam saya sampaikan. Selesai majelis, saya kecewa karena yang semua yang dengar itu tidak tergerak. Itulah. Nah, karena harapannya itu semua tergerak, semuanya ya maju lagi. Ya, tapi ya itu semuanya ketentuan Allah. Masing-masing punya persiapan, ya, dan kita harus cari jalan untuk mempersiapkan murid-murid untuk bisa menerima. Dan ini satu kondisi yang ya selalu di antara dua. Ya. Kita ingin orang memahami, tapi kalau dia belum ada persiapan, betapa kita jelaskan tidak bisa memahami. Kalau kita suruh dia baca, dia tidak punya semangat membaca.
karena dia tidak bisa menangkapnya. Ya. Jadi akhirnya harus senantiasa memberi nasihat sampai satu saat, oh itu yang dimasukkan dari guru setelah 10 tahun. Nah, begitu. Jadi harus sabar, ya. Sabar, mengulangi. Ya. Ayat muridallah nu'id lak ya qadislah. Itu lagu lain. Ya, wahai murid yang inginkan Allah itu, kami akan ulang-ulangi sampai kalian dengar. Okay. Okay. Idza tafham qawli bihi tasilillah. Allah 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 ya Maulana. Allah 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 ya Maulana. Ketika di saat kalian paham apa yang saya ucapkan, ya, kalian akan sampai pada Allah dengannya. Ketika idza tafham, ya. Berarti kalau belum sampai, belum paham. Ya. Oke, paham. Insyaallah. Jadi kalau belum paham, kembali ke sini. Ya. Oke, berdoalah pada Allah, ya. Idza daqas sadri syakautu ilallah wa narji'a lis-sabri wa nastaghfirullah wa in hara amri fima qaddarallah syakautu bidai ayyarham bukai wa hasya wa kalla tukhayyib rajai Allah 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 ya Maulana Allah 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 ya Maulana, gitu. Jadi ketika sempit, syakautu ilallah, ya, saya mengadu pada Allah. Jangan mengadu pada siapapun, ya, mengadu pada Allah. Setelah itu baru wanarja' li sabri. Setelah itu baru bersabar, ya, menunggu. Ya, karena Allah yang menentukannya. Allah yang, ya, tahu kapan hikmah kejadian itu, ya. Harus matang, ya. Guru saya sering bilang, kalau murid terkadang itu terpuruk, jangan dikeluarkan karena belum cukup matang, ya. Kalau dikeluarkan, ya, masih mentah, tidak belajar. Dia harus terpuruk sampai dia dapat pelajaran, baru dikeluarkan. Nah, di saat itu dia akan dapat pelajaran. Terkadang begitu. Terkadang tunggu bertahun-tahun, tunggu, sabar menunggu, ya. Doakan saja supaya dia kembali nanti. Itu, ya. Astagfirullah, ya, istighfar terus, ya. Berarti jangan sekali istighfar sudah mau beres semua, tak. Terus istighfar. Hari-hari istighfar. Ya, Nabi istighfar kali 70 kali atau 100 kali. Ya, Nabi istighfar terus, ya. Nah, istighfar untuk yang lain, ya. Jadi bukan hanya untuk diri kita, untuk yang lain juga, ya. Wa in hara amri, ya, ketika urusanku sudah memanas, sudah genting, ya, tak tahu jalan keluar, ya. Juga terkadang begitu, ya. Sudah mulai ya. Syakautu bidai, ya, aku mengadu pada Allah lagi dengan, ya, menyadari penderitaanku, sakitku ini, ya. Ya.
Alhamdulillah. Fima qaddarallah. Okey. Tentang apa yang sudah ditakdirkan Allah. Karena apa saja yang terjadi itu takdir Allah. Kondisi kita begini pun ya, itu takdir Allah, ya. Jadi syakaratu bidai an yarham bukai, ya, supaya Allah merahmati tangisanku ini, rintihanku ini, ya. Itu satu sisi. Sisi lain dalam melakukan semua itu wa hasya wa kalla, sekali-kali tidak dia paham, ya, tukhayib rajai, Allah sekali-kali tidak akan mengecewakan harapanku, ya. Dari di sini antara takut dan harap seimbang, ya. Satu sisi takut, ya, beristighfar atas, ya, kekurangannya semuanya itu, tapi sisi lain dia yakin sekali-kali Allah tidak pernah akan mengecewakan harapanku, ya. Dari satu saja baik ini sudah cukup, ya, untuk menceritakan kehidupan seorang fakir, ya. Seorang fakir harus begitu, ya, selalu. Jadi seterusnya idza yuqbilul lail. Jadi kapan menangis begitu? Ketika malam datang, ya. Naftakin uyubi, ya. Ini namakan awannya, itu namakan muhasabah, ya. Itu waktu malam sebelum tidur, ketika malam sudah menjelang, mulai memikirkan tentang kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita, uyub, ya, aib, ya. Jaradam'i kasail, ya, biar, ya, air mata, ya, mengalir, ya. Yumagrik syubi, ya. Itu guru saya mengatakan ada dua pengertian di sini. Banyak menangis sampai basah. Tapi di sini beliau mengatakan syuyubi, ya, janggut yang sudah beroban. Berarti sudah lama menangis, ya. Bukan sekali satu hari, 2 hari, satu malam, 2 malam, bukan. Ini bermalam-malam sampai sudah beruban, sudah putih, ya. Berarti lama maksudnya. Saya membasahi, ya. Wa unadi bil wail. Ya Allah, ya. Wail itu adalah bisa nama neraka, wailun itu celaka, tapi maksudnya di sini ada menangis dengan oh ya Allah, ya Allah, ya begitu, ya. Ya, ahin itu, ya. Ya dzunubi, saya ini penuh dengan dosa-dosa, ya. Wahai Allah, ya, saya penuh dengan dosa, banyak sekali dosa, ya. Oke. Marra umri wa walla, ya, dan umurku sudah berlalu, sudah berpaling, berarti sudah mau mendekati ajal, ya. Wa ana fi amai, dan aku masih dalam keadaan buta, masih belum menyadari, masih belum melihat, ya. Jadi mengadu pada Allah, ya. Dan ujungnya wahasya wa kalla tukhayib rajai, sekali-kali tidak, Allah tidak pernah akan mengecewakan harapanku, ya. Ana ya habibi, ya. Di sini maksudnya ana, maksudnya saya hadir di sini, ya. Wahai kekasihku. Fi fi'li muqassir, mengakui bahwa, ya, amalanku sangat muqassir, sangat sedikit, ya, sangat kurang, sangat pendek, ya. Tidak ada apa-apanya, ya. Qaharni tabibi, tapi tabibku, yakni syekh, ya, dokter saya,
sangat ya qahar terhadapku, yaitu jalal terhadapku. Maksudnya selalu mendorong, selalu ya memberi nasihat dengan ya sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau mau jadi murid itu harus siap ditegur oleh guru, ya, siap dimarahin oleh guru. Ya. Ini dia pakai istilah qahar. Ya. Qahar itu bukan hanya dengan nasihat biasa saja, itu mengambil alih kita. Guru saya mengatakan, ya, terkadang guru akan menegur kita sampai kita tidak berdaya, ya. Ini. Supaya kita sadar, itu tujuannya, ya, supaya kita bangun dari tidur, supaya kita mulai buka mata melihat, ya, karena umur sudah bertambah, masih tidur. Okay. Lakinan nasaniyam, ya, akan tetapi manusia masih tidur. Itu hadis, ya, tidur yang ketidur terus sampai ditiup sangkakala baru bangun, itu sudah terlambat. Ya. Jadi menurut Syekh Abdullah Al-Ansari, Abu Ismail Al-Harawi, dia mengatakan itu langkah pertama, ya, bangun dari tidur. Beliau punya sebuah buku, Manazil Sairin, tingkat-tingkat pesuluk, dan beliau menempatkan bangun dari tidur itu langkah pertama. Kalau belum bangun nanti belum memulai perjalanan. Ya. Itu menurut beliau dalam buku beliau. Ya. Kalau terjemahan itu jenjang para penempuh, yaitu langkah pertama. Ya, bangun dari tidur. Wa fiyya ma yunkar, karena dia sangat qahar, sangat kuat, ya, berurusan dengan saya itu, karena di dalam diri saya itu masih banyak yang dia tidak suka. Mayungkar, ingkar itu dia ingkari, maksudnya masih belum ada yang disukai. Dimarahin terus, ya. Walakin habibi, ya, akan tetapi alayya sayastu, nanti dia akan menutupinya. Setelah dia menunjukkan, dia akan memaafkan. Ketika kita menerima dan kita berusaha untuk memperbaikinya, ya, dan semua itu akan berlalu, ya. Karena kalau sudah dapat tujuannya, tidak perlu ingat yang sudah berlalu, ya. Itu kondisi guru, ya. Karena sudah berubah, kenapa harus ingat yang dulu-dulu, ya. Tidak relevan lagi, ya. Ya. Tapi selagi tidak, guru akan, ya, marah-marah, ya. Ya. Bangun. Alhamdulillah. Ala kulli zallatin, ya, atas segala sesuatu yang, ya, rendah. Okey. Rakhaitu ridai, dia akan apa? Rida itu ada pakaian luar. Dia akan melapangkan, ya, karena terasa sempit, terasa ketat, ya. Dan itu tugas guru. Jadi berarti ini masih tahap sadar, ya. Guru hanya melapangkan. Okay. Wahasya wa kalla, sekali-kali tidak, ya, tuhayyib rajai, Allah tidak akan mengecewakan harapan kita. Hayati manatma, menyadari bahwa hidupku ini bukan aku yang aku inginkan,
terpaksa menjalaninya. Ya, Allah yang memilih kita menjadi begini begitu, kaya atau miskin, ya, harus bangsawan atau karyawan, ya. Ya. Ada yang lahirkan seumur hidup cacat, ada yang seumur hidup ya begini dan begitu. Itu semuanya Allah yang aturkan, Allah tahu. Ya, itu ada hadis yang sangat panjang cerita tentang Allah menciptakan sebahagian itu kaya karena Allah tahu kalau Allah miskinkan dia akan kufur. Dan sebahagian yang lain Allah ciptakan miskin karena Allah tahu kalau Allah berikan kekayaan dia akan kufur. Ya. Nah, ada yang senantiasa harus sakit, ada yang senantiasa sehat, dan seterusnya begitu. Semua itu Allah yang mengatur, bukan kita. Jadi kita harus terima, ya, harus paham, ya. Dan kalau Allah ciptakan kita sebagai hamba, tidak boleh lari, berdosa kalau kita lari, ya. Itu hukum, ya, fikih. Berarti Allah yang menentukan itu, ya. Malah dosa kalau kita lari dari, ya, menjadi seorang hamba. Tapi dalam syariat itu ada jalan keluar. Boleh kita rajin dan menambahkan kerja kita dan menyimpan hasil dari itu sampai cukup uang untuk membebaskan diri kita. Itu boleh. Ya. Tapi tidak boleh lari. Ya. Karena itu takdir Allah. Tidak boleh lari dari takdir Allah. Ya. Begitulah kalau terjadi peperangan. Harus kita ikut berperang. Kalau kita lari, dosa. Ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan, ya, tenang-tenang. Ya. Di negara yang mewajibkan kita berperang, kita harus berperang. Ada sufi begitu. Ada sufi yang tenang-tenang berzikir, ada sufi, ya, berzikir sambil berperang. Ya. Dan salah satu tarikat yang terkenal itu Sanusi. Ya, berperang terus itu. Itu sebabnya hampir tidak ada sisa. Ya, kebanyakan mati syahid. Ya. Itu. Ya, itu tarikat Sanusi, ya. Oke. Ini agak panjang, ya. Habibi Mumajjad. Oke. Jadi Mumajjad di sini, ya. Muhammad, ya, Nabi Muhammad, ya. Ya khairul bariyah, wahai sebaik-baik, ya, ciptaan. Ya. Nabi itu khairul bariyah. Ya. Maurid al-abidi, ya. Ada tempat maurid, ya, tempat kita mengambil atau sumber semua, ya, yang kita ambil. Syaraban zakiyan, yaitu minuman yang suci, ya, murni, ya, yaitu yang maksudkan itu anggur tauhid itu, anggur Allah. Minal haudi naurid, ya, kita akan sampai ke haud, telaga Nabi, ya. Nudawi ma biya, ya. Di situ, dari itu haud itulah kita mengobati apa yang ada pada diri kita, ya. Dan sebahagian itu menjelaskan ini adalah segala apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah obat buat kita, ya, obat buat penyakit rohani kita, itu dari Nabi. Minasyahri, lebih manis dari madu, ya, dari haud ini. Ketika kita meminumnya, anggur tauhid itu terasa lebih manis dari madu. Wa fiha syifai, dan di dalam itulah, ya, pada itulah kita dapat, ya, dapat kesembuhan, ya, syifa. Wa hasya wa kalla tu khaib rajai. Ya Hannash ijhad, wahai temanku, ya, sejalan, ya, teman Hannash, ijhad, bersungguh-sungguhlah, ya,
Wazid fi imtidahik, dan tambahkan ya puji syukur. Berarti harus senantiasa berzikir pada Allah, senantiasa bersyukur pada Allah, senantiasa memuji Allah. Ya. Bil hadin mumajjad. Okey. Dengan al-hadi yang mumajjad, iaitu pembimbing. Ya. Guru, ya. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa juga. Yatibu insyaduk. Okey. Puji syukur itu akan bertambah baik kalau ada yang membimbing kita. Ya. Kai tarbah wa tash'ad, supaya tarbah rabah itu ada keuntungan, dapat keuntungan. Ya, wa tas'ad, dan bahagia, senang. Okey. Lailak ma'as sabahik, siang dan malam, ya. Ahin, ya. Oh, okey. Yang maha mengacaukan ya, yang mentajalla, yang mutajalli, ya. Iqbal du'ai, terimalah doaku ini. Okey. Yang maha ewajantah apa? Ya, jawantah, ya, yang manifest, ya. Yang sangat lahir, yang sangat lihat matahari. Ya. Kalau cuba tatap, nanti jadi buta. Ya. Itu matahari saja. Ya. Jadi harus sedikit demi sedikit, ya, melihat cahaya Allah. Tidak boleh langsung begitu, nanti ya, akan buta, akan mazdub, dan tidak bisa sembuh lagi. Sedikit demi sedikit. Ya. Wahasya wa kalla. Jadi ujung-ujungnya selalu yakin bahwa Allah tidak pernah akan mengecewakan harapan kita. Terus berharap, terus berdoa, terus berusaha, ya. Tapi dengan ekspresi ini berarti mengambil waktu, ya. Berarti harus sabar, ya. Jadi kembali ke awal, wanalja' li sabri. Ya, setelah memahami semua, sudah kita berusaha, sudah kita pasrah pada Allah, sambil berusaha, sambil beristighfar, harus sabar. Jadi intinya ini, ujung-ujungnya harus sabar. Ya, okay. Dan harus tetap yakin bahwa Allah tidak pernah akan mengecewakan harapan kita. Berarti insya Allah akan, ya, tercapai. Amin. Jadi berarti beliau sudah mengalaminya dan sudah tercapai. Dan memberi nasihat pada semua murid harus begitu. Okay. Dan ini kakeknya guru kita, ya, Syekh Abu Hasan Syadzili, kakek guru. Okay. Alhamdulillah. Ya. Dan ini lagu pertama yang begitu menyentuh hati saya hafal bait pertama itu. Ya. Itu sejak, ya, hampir 40 tahun dulu. Ya. Ini kalau lagu pertama yang menyentuh hati saya. Ya. Dan itu Syekh Zanjani sering, ya, di Kamal nyanyikan. Dia turun ke zawiyah, dia tinggal di atas, turun ke zawiyah, dia nyanyikan ini. Karena dia sangat senang dengan, ya, kasidah ini juga. Ya. Begitu dia sering, saya ingat. Tapi masalahnya setelah saya bersama guru saya, Syekh Fatah tidak pernah menyanyikan ini. Jadi saya lupa. Ya. Dan satu hari, waktu saya mulai mengumpulkan syair-syair ini, ya, sedang saya cari-cari kumpulan syair-syair, di situ ada. Ya. Dan langsung saya mengenalnya dan langsung saya terjemahkan, langsung saya, ya, begitu. Allah bukakan ketika diperlukan. Ya. Karena saya catat dari Syekh Zanjani, tapi entah kemana semuanya. Ya, kita banyak pindah-pindah jadi. Tapi saya hafal yang pertama, itu sebabnya saya bisa, ya, mengenal ketika muncul lagi. Ya. Karena saya menghafal yang baik pertama itu. Alhamdulillah.
Jadi kalian dapat bahagian. Ya. Ya. Jadi jangan hanya dapat syairnya saja ya. Dapat intinya. Ya. Itu yang paling penting. Ya, ini agak lama ya. Tapi intinya sangat indah. Ya. Jadi nyanyikan supaya ya, kita terbawa dalam kondisi begitu. Okay. Beliau menjadi Al-Ghausul ya. Abu Madin Al-Ghaus. Berarti beliau itu kutub dari semua kutub. Ya. Dan menulis syair begini. Ya. Dan ini awal permulaan. Nanti insyaAllah ada pertengahan itu, ada adab murid. Itu dari beliau juga. Okey. Nanti kita ada waktu kita bahas itu. Ya, ketika ya beliau menempuh jalan, beliau menempuh dengan benar, jadi beliau menyampaikan itu. Bagaimana cara menjadi murid yang benar. Ya. Jadi adab tarik ya atau adab murid. Ya. Ya, mengatakan murid itu harus ya, selalu gembira. Karena alangkah indahnya tinggal bersama murid. Tapi di sini lain ya. Bersama Syekh Zamzami juga lain. Syekh Zamzami pernah nasihatkan pada saya. Ya. Tinggal bersama fuqara itu seperti tidur di atas kasur yang penuh paku. Tapi ujungnya indah kalau kita dapat ya. Kalau belum dapat ya tertusuk terus ya. Pernah beliau juga mengatakan apa? Guru itu bunga mawar ya. Murid-murid itu duri-durinya. Tertusuk terus ya. Kalau bunga mawar itu durinya bukan tertusuk itu sakit sekali, berhari-hari sakit karena ada racunnya. Itu bersama fuqara dari Syekh Zamzami. Ini lagu dari Syekh Zamzami ya, yang melalui perantara beliau saya dapat ini ya. Tapi juga beliau nasihatkan ya. Ya. Kalau sudah benar-benar fuqara baru indah. Sebelum itu ya saling menusuk terus. Okay, alhamdulillah. Ya, jadi harus sabar lagi. Okey. Sabar melalui sambil memahami ya. Karena harus paham, harus alami dengan benar, nanti ujungnya semuanya tak ada artinya lagi. Ya. Okey. Kalau tidak, sakit hati terus. Berarti belum ya, masih sadar ya. Jadi harus berusaha untuk pindah dari sadar ke kalbu ke fuad, kemudian ke lub. Kalau lub sudah paham ya, orang yang punya lubuk hati itu sudah paham ya. Jadi apa saja kondisi apapun dia sudah paham. Kalau sudah paham tidak akan ya, mengubah kondisinya ya. Sudah punya lubuk hati dalam bahasa Indonesia ya. Lubuk hati itu tahap hati yang keempat ya, yaitu orang yang bukan hanya beramal tapi dia paham segala kejadian, dia selalu terhubung pada Allah ya. Yang isyarat itu alladzina yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila ya. Ketika dia sudah renungkan semua ciptaan baik dan buruk semuanya, hasilnya wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Semua ada hikmahnya, semua ada kebaikannya. Ya, ketika itu yang kita marah-marah, kita kesal, kita begini, orang begitu, ternyata ada hikmahnya.
Ya, ketika kita menerima itu, tak ada yang buruk lagi. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar, kan sebelumnya kita dalam azab neraka, tersiksa terus. Ketika paham, keluar dari. Ya, itu subhana rabbana. Ya. Ya. Faqina adzabannar. Oke. Karena sudah selesai, sudah saat itu keluar dari azab neraka, sudah paham. Tidak tersiksa lagi. Sebelum itu tersiksa terus karena tidak paham, ya, rahasia ciptaan Allah. Ya. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci. Wah, baru paham. Ya, itu Subhana maha suci Engkau. Ya. Ya, ternyata selama ini kita salah paham. Ya, ternyata selama ini kita berada di neraka. Ya, itu Subhanaka lahir, Subhanaka maha suci Engkau. Ya. Ternyata ya, di saat itulah keluar dari api neraka. Ya. Sudah masuk lubuk hati. Ya. Oke. Ini tahap-tahap hati. Ya. Oke. Ya, cukup, sudah mulai bosan, ya. Oke. Itu masalah begitu. Bagi mereka yang paham, semakin indah. Tapi kalau sudah sampai tahap belum bisa paham, sudah bosan. Begitu. Memang ilmu begitu, ya. Karena sudah tidak nyambung lagi. Ketika tidak nyambung sudah, ya. Itu semua guru harus sabar. Berikan sampai tidak nyambung, berhenti. Nanti harap ya berikutnya mungkin nyambung, tapi sering tidak nyambung. Begitulah. Oke. Harus sabar lagi. Ya. Alhamdulillah. Oke, cukup ya. Oleh barakati Rasuli ahli baitin Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.